Tiap-tiap orang itu seperti sebuah buku. Saat kita mau untuk mengerti apa isi buku itu, pasti yang kita lakukan adalah kita membaca sinopsis di belakang bukunya. Dan kita berpikir bahwa dengan membaca sinopsis di belakang buku tersebut, kita udah mengetahui apa isi buku itu. Padahal, untuk mengerti, untuk memahami dengan benar isi sebuah buku, kita harus baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dan buku-buku itu seperti kehidupan kita. Terdiri dari bab-bab, baik yang menyenangkan, bab yang menegangkan, bahkan bab yang kita harap bisa kita hilangkan dari buku itu. Kehidupan kita juga terdiri dari bab-bab gitu ya. Dan itu semua terdiri dari masa kecil kita sampai kita sekarang. Dan dari itu semua terdiri dari kejadian-kejadian, mungkin hal-hal traumatis yang pernah kita alami gitu. Dan kita sendiri yang tahu hal-hal apa yang pernah membuat luka dalam hidup kita. Dan gue pun punya sebuah bab, bahkan bab-bab lain yang gue harap nggak ada di dalam buku kehidupan gue. Dan gue yakin kita semua punya bab-bab tertentu dalam hidup kita yang gue nggak mau nih ada babnya. Kalau perlu nggak usah ada di dalam buku hidup kita. Pada usia 8 tahun, gue mengalami kekerasan seksual beberapa kali oleh orang yang gak gue kenal. Dan dari situ gue menjadi orang yang gak pernah merasa cukup, gak pernah merasa bahwa diri gue itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, untuk mendapatkan sebuah keberhargaan dalam diri gue. Dan hal itulah yang akhirnya membawa gue pada usia 12 tahun didiagnosa eating disorder, bulimia nervosa. Kalau kalian belum tahu, bulimia nervosa itu eating disorder di mana gejala-gejalanya itu kita akan binge eating dan akhirnya memuntahkan makanan yang udah kita makan. Entah kenapa setelah gue melakukan itu gue merasa bahwa ada sesuatu dari diri gue yang berusaha gue keluarkan gitu. Dan setelah gue mengeluarkannya, gue akan merasa lebih tenang gitu. Seperti ada sesuatu yang keluar dari diri gue. Dan mungkin beberapa orang berpikir bahwa oh ya, masa kecil ya udah masa kecil, childhood is just a childhood. Tapi nyatanya memori masa kecil gue, di mana gue mengalami kejadian traumatis, akhirnya terbawa dalam alam bawah sadar gue dan mempengaruhi behavior gue, mempengaruhi cara pandang gue, dan bahkan mempengaruhi coping mechanism gue. Apalagi ditambah gue nggak punya coping mechanism yang baik. Gue selalu mencoba mengisi kekosongan gue dan mencari keberhargaan dengan overwork. Jadi gue akan melakukan segala sesuatu dengan terlalu berlebihan gitu. Karena gue ingin mengisi kekosongan gue. Dan akhirnya gue cukup ekstrim untuk memandang dunia itu dengan cara pandang yang ekstrim. Dimana setiap ada masalah dalam hidup gue, yang gue akan lakukan adalah menyalahkan keadaan sekeliling gue. Karena apa? Karena menurut gue itu bentuk proteksi diri gue. Dimana gue merasa bahwa semua orang ini bertanggung jawab dalam hidup gue. Dan bukan diri gue yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup gue gitu. Itu gue bisa katakan seperti memberi makan ego gue sendiri. Dimana gue akan lebih memilih untuk melindungi diri gue dari kenyataan bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kehidupan kita adalah diri kita sendiri gitu. Dan akhirnya setiap ada suatu hal yang terjadi, gue pasti nyalain orang. Dan hal yang paling gue lakukan, yang gue sering banget lakukan, dan hal favorit yang gue lakukan adalah memproyeksikan semua kepahitan gue, memproyeksikan semua kekecewaan gue, memproyeksikan semua luka-luka gue kepada orang-orang yang sebenarnya nggak salah gitu. Itu tapi hobi gue gitu. Jadi kalau ada orang yang sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain gue pengen dia merasakan sakit yang gue rasakan gitu. Gue berpikir bahwa nggak adil kalau lo nggak merasakan apa yang gue rasakan gitu. Karena dia juga bukan salah gue kayak gini kok gitu. Dan akhirnya keluarga gue, orang terdekat gue, semua gue proyeksikan. Kekecewaan gue, kemarahan gue, luka-luka gue selalu proyeksiin ke orang-orang yang di sekitar gue. Nggak cuma stop di situ aja, ternyata masalah yang ada dalam psikis dan mental jiwa kita berpengaruh juga sama fisik. Migrain itu udah jadi teman gue, sahabat gue. Jadi kalau gue migrain, gue sampai lupa, oh ini namanya migrain. Karena udah biasa gitu. Dan asam lambung gue pasti selalu naik, hampir setiap hari. Dan itu udah hal yang, ya udah, gue cuma bisa Promax lah, apalah semua obat-obat lambung itu udah gue kenal semuanya. Dan sampai gue itu selalu insomnia, tidur itu jam 3, jam 4 gitu. Dan itu udah hal yang biasa bagi gue.
Sampai gue akhirnya sering sesak napas gara-gara asam lambung gue naik terus gitu kan. Dan itu sebenarnya pengaruh dari gue stres, pengaruh dari gue selalu overthinking, gue juga mengalami kecemasan gitu. Dan gue merasa bahwa kapan ya gue berhenti, kapan ya gue nggak kayak gini gitu. Gue mau jadi sosok yang lebih baik. Karena apa yang gue tahu, apa yang gue lakuin itu sampai menyakiti orang yang nggak salah adalah hal yang sebenarnya nggak baik lo lakuin gitu. Dan gue pengen menjadi tempat aman untuk orang-orang di sekitar gue. Dan gue rasa enough is enough gitu. Keluarga gue harus gue korbanin, ya nggak salah apa-apa, mereka udah support gue, tapi gue selalu mencoba menuangkan semua kebencian kepada mereka gitu. Kepada orang lain, kepada dunia ini. Padahal dunia aja diam gitu, yang gerak kita. Dan akhirnya gue ada di turning point dimana gue merasa bahwa gue nggak bisa gini terus. Udahlah cukup gitu. Gue nggak bisa jadi orang yang selalu mencoba menyakiti orang yang nggak salah apa-apa ke gue. Gue nggak bisa terus nyakitin diri gue. Sampai gue beberapa kali mencoba self-harm. Dan akhirnya gue merasa bahwa udahlah gitu. Ini nggak membuat lo menjadi sosok yang lebih baik dengan lo punya mindset seperti ini gitu. Akhirnya gue mulai melakukan terapi, itu seminggu sekali sama psikolog gue. Dan awalnya gue merasa bahwa udahlah nggak ada harapan buat gue gitu. Bahkan sesekali gue menyalahkan Tuhan atas semua hal yang terjadi dalam hidup gue. Gue pernah marah kayaknya sama dia, terus gue kayak gue siapa emangnya yang marah sama Tuhan. Terus akhirnya gue mulai rutin untuk ke psikolog, buat terapi gitu. Awalnya susah. Gue disuruh berhenti minum kafein. At least seminggu sekali. Mana bisa, kopi istilahnya kayak energi hidup gue gitu. Kalau enggak, gue nggak bisa beraktivitas. Gue ngurangin kafein, gue disuruh tidur maksimal jam 12. Gila, jam 12 nggak? Gue masih bangun kali itu, masih nari-nari di kamar ya. Dan akhirnya walaupun dengan bantuan vitamin, seperti melatonin gitu, untuk membantu gue tidur, gue lakuin gitu. Dan akhirnya gue mulai merasa, oh fisik gue udah mulai mendingan gitu. Dan akhirnya gue mulai mencoba meditasi, gue mulai mencoba untuk melakukan hal-hal kecil sih sebenarnya yang kalau dilakuin secara terus-menerus berdampak baik gitu. Dan akhirnya gue mengaplikasikan apa yang gue tahu mengenai masa lalu gue stop observasi gitu. Karena psikolog gue bilang, Manda, masa lalu itu bukan tempat lo untuk observasi dan lo menaruh rumusan masalah pada itu, apa, kenapa, bagaimana, siapa gitu. Karena gue selalu bertanya, kenapa harus gue yang kena, kenapa gue harus ngalamin, gimana kalau misalnya gue nggak mengalami itu semua gitu. Mungkin hidup gue nggak kayak gini, mungkin gue nggak menderita kayak gini. Dan gue selalu meletakkan rumusan masalah pada masa lalu gue yang sebenarnya udah nggak bisa diubah. Dan lo nggak bisa ruminating your past gitu, lo cuma bisa menerimanya gitu. Ya menerima ngomong sih gampang ya, jalannya susah untuk menerima bahwa it is what it is gitu. Akhirnya gue mulai stop untuk meruminate masalah-masalah hidup gue di masa lalu. Dengan apa? Dengan gue menggantinya dengan plan for my future. Dan plan for hari ini mau ngapain sih gue gitu. Jadi saat mulai pikiran-pikiran intrusive thoughts gue mulai, gimana kalau gue gini, gue ganti dengan hari ini mau ngapain ya, gue jadwalin. Makanya gue selalu bawa jurnal kemana-mana. Dan setiap gue ingin memproyeksikan emosi gue ke orang, gue mulai nulis di jurnal gue. Gue kesel, gue tulis, gue kesel, gue marah, gue tulis, gue marah gitu. Dan akhirnya gue sadar gitu, yang bertanggung jawab atas kehidupan lo adalah diri lo sendiri. Dan yang bisa lo lakuin adalah lo stop nyalahin keadaan di sekitar lo. Karena apa? Ya karena mereka diem doang, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dunia itu cuman diem, yang bergerak kita, dan yang bisa merubah itu kita gitu. Dan gue sadar, dan gue akhirnya sadar gitu. Gue menyalahkan keadaan itu cuman karena tameng gue aja gitu. Karena gue merasa bahwa ego gue enak aja gitu. Kalau yang salah siapa? Dia. Yang salah siapa? Dia. Dunia ini, Tuhan. Orang di sekitar gue yang salah. Jadi gue gak harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup gue gitu. Gue mengalami kekerasan seksual itu ya orang lain, bukan gue, emang salah gue. Akhirnya gue menjadi sosok yang kayak gini, emang salah gue. Gue sampai self-harm, emang salah gue, bukan. Orang lain, ke dunia. Tuhan emang jahat kali sama gue ya, gak adil. Kenapa harus gue yang ngalamin itu? Tapi akhirnya gue sadar gitu. Semua punya maksud dan tujuannya tersendiri gitu. Dan akhirnya yang awalnya gue melihat sebuah luka gue itu sebagai aib, gue nggak pernah berani untuk ngomong ke orang, gue pernah ngalamin ini enggak. Karena menurut gue itu aib. Itu adalah
hal yang menjijikan gitu. Bahkan gue sampai berusaha berkali-kali untuk memuntahkan makanan karena sebenarnya gue jijik sama apa yang ada dalam diri gue gitu. Jadi gue berusaha untuk memuntahkan. Sampai akhirnya apa? Tangan gue sering luka-luka karena kan harus dalam ya untuk lo memuntahkan makanan itu. Dan akhirnya lambung gue jadi kena juga gitu. Dan akhirnya gue nggak mau melihat luka-luka gue itu sebagai suatu luka gitu. Kenapa? Ya karena itu bagian dari diri gue yang gak bisa gue ubah. Karena apa? Karena itu yang membentuk gue sekarang. Dan itu adalah kekuatan gue, dimana setiap gue mengalami kesusahan dan gue melihat apa yang udah gue laluin, gue merasa bahwa oh ya gue bisa melaluinya lagi gitu. Dan instead of hiding my past, my stories, gue gak bisa gitu. Gue mau ngubah perspektif gue, dimana akhirnya gue memberanikan diri untuk open up, gue memberanikan diri untuk menceritakan ini kepada orang-orang, gue memberanikan diri untuk melihat itu sebagai suatu hal yang indah sebenarnya. Karena tanpa itu semua gue nggak akan jadi gue yang sekarang ini gitu. Jadi itu bukan aib. Dan gue merasa bahwa apa yang udah gue laluin itu nggak ada yang namanya aib gitu. Dan ya luka-luka gue yang dulu gue lihat menjijikan, ibarat koreng gitu ya, jijik, gue nggak mau ngapain sih, dan gue melihat itu dengan perspektif lain gitu, perspektif dimana luka-luka gue itu sebenarnya indah kok, sebenarnya luka-luka gue itu adalah bagian dari diri gue yang indah dari sananya, karena Tuhan menciptakan kita dengan sangat indah ya. Jadi apa yang menjadi bagian dari diri gue yaitu luka-luka gue adalah hal yang indah juga sebenarnya. Dan akhirnya gue mulai mendefinisikan ulang gitu, apa itu luka yang gue punya. Dan akhirnya gue didiagnosa free dari eating disorder 3 tahun yang lalu. Dan 6 bulan yang lalu gue juga didiagnosa bahwa intrusive thoughts gue udah mulai berkurang. Dan gue udah menjadi orang yang lebih tenang. Dan akhirnya gue udah mulai gak rutin lagi ke psikolog karena memang udah gak disaranin rutin. Akhirnya gue ke psikolog jadi sekarang cuma 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, hanya untuk check up, follow up. Dan psikolog gue bilang, Manda, kamu sekarang menjadi orang yang lebih tenang ya. Kamu udah bisa kok menjadi sosok dan tempat yang aman buat orang-orang sekitar kamu gitu. Dan sekarang orang-orang di sekitar gue bisa cerita ke gue gitu, bisa merasa aman di sekitar gue gitu. Dan gue bukan menjadi sosok luka yang menjijikan yang gue kira waktu itu gitu. Dan akhirnya gue yakin gitu, oh iya ya, ternyata perspektif gue harus diubah. Gue harus stop untuk menyalahkan keadaan di sekitar gue gitu. Dan itu cara gue meredefinisikan kembali luka-luka yang udah pernah gue alamin. So, that's how I redefine my scars. And what about you? Do you want to carve your scars beautifully?